Baik, sesuai mandat dari tim Sekolah Ekspor atau dalam sesi Startup Summit 2024 ini, dari Ampesindo diminta untuk memberikan sharing knowledge, sharing experience terkait startup entrepreneurship dari Kacang Modal Ventura. Baik, ini mungkin sekilas terkait saya. Perkenalkan kembali, nama saya Arif Rahman Fauzi. Saya sebagai Executive Secretary di Ampesindo. Selain di Ampesindo, saya pun sebagai co-founder Yung Rimbaya Indonesia, yaitu sebuah platform di mana platform kolaboratif untuk mengatasi tantangan perlindungan dan pelestarian lingkungan di tanah air. Mungkin layarnya tadi ya, Pak Handito izin, mungkin sebenarnya di surat memang diminta lecturing, tapi mungkin di sini saya ingin sharing aja. Jadi nanti harapannya teman-teman setelah mendengarkan pemaparan dari saya, itu minimal teman-teman bisa memahami ada 4 aspek. Yang pertama, teman-teman bisa memahami perbedaan dasar antara startup dan apa itu entrepreneurship. Lalu yang kedua, memahami lanskap bisnis modal ventura dan ekosistem startup tanah air. Lalu yang ketiga yaitu memahami startup yang investable di sisi venture capitalist. Dan yang terakhir, memahami pentingnya inovasi dalam kemajuan ekosistem startup. Oke, mungkin di sini udah familiar ya, startup itu apa, entrepreneurship apa? Udah ada yang familiar? Kalau belum, kita mungkin recall lagi ya. Mungkin istilah ini adalah yang sering digunakan secara bergantian, tapi keduanya itu memang memiliki arti yang berbeda. Mungkin nanti juga saya izin Pak Han mungkin minta bukunya Pak. Karena menarik tadi judulnya Global Startup, tapi sepertinya mungkin asal saya mungkin menarik ya, soalnya buku di Indonesia terkait ekosistem atau ventura yang saya tahu yang khususnya dikrit oleh orang Indonesia itu ada 2 mungkin yang saat ini. Yang pertama itu ada Unicorn yang ditulis oleh Niko Wijaya, ada yang udah pernah baca juga. Kalau belum mungkin bisa dibaca ya. Mungkin yang kedua itu tadi ya, yang karya dari Pak Han ya, yang Global mungkin kita baca bareng nanti selanjutnya. Nah, jadi itu terkait ada entrepreneurship, rekan-rekan bisa lihat di bagian yang sebelah kiri terlihat. Mungkin saya akan mengerucutkan dari 3 aspek. Yang pertama terkait filosofi, motivasi dan skema bisnisnya. Kita ketahui kalau secara definisi startup itu adalah merupakan perusahaan rintisan yang memang memiliki fokus pada pertumbuhan inovasi yang cepat yang berlandaskan unsur teknologi. Sedangkan entrepreneurship mencakup seluruh dari mulai proses memulai, menjalankan dan menemukan pasar baru untuk satu bisnis. Jadi untuk filosofinya, kalau mungkin saya bisa berpendapat, bagaimana membedakan antara startup dan entrepreneurship, bisa dikatakan startup juga. Cuman startup belum pasti dibilang entrepreneurship. Kenapa? Karena entrepreneurship ini tidak semua juga melibatkan teknologi, ada juga yang konvensional. Terus yang kedua terkait motivasinya. Kalau founder startup itu memiliki motivasi di mana mereka ingin membuat bisnis tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat dan skalabilitas yang tinggi. Sedangkan kalau entrepreneurship memiliki motivasi pemenuhan pribadi dan kemandirian, dalam artian memiliki long term runway tapi ujungnya adalah profitability. Yang ketiga, melihat dari aspek skema bisnis. Kalau startup itu berfokus pada satu jenis usaha. Mungkin kita tahu ya, tadi yang sudah disebutkan juga mungkin sebelum saya tadi ada startup yang bergerak di bidang fintech, agritech, healthtech dan sebagainya. Itu mereka fokus pada satu jenis usaha. Sedangkan untuk entrepreneurship itu biasanya lebih dari satu entitas jenis usaha. Seperti itu. Tapi pada intinya, meskipun keduanya melibatkan pengambilan risiko, inovasi dan penciptaan ide-ide baru, keduanya berbeda dalam tujuan, fokus dan pendekatan terhadap bisnis. Nah, mungkin fakta uniknya rekan-rekan semua, berdasarkan data BPS pada Februari 24, entrepreneurship ini mengalami dominansi terhadap jumlah angkatan kerja nasional, yaitu sekitar kurang lebih 40%.
dari sekitar 140 juta angkatan kerja nasional. Luar biasa kan? Berarti memang orang Indonesia ini memang memiliki jiwa entrepreneurship dan memang harus kita dorong untuk lebih bisa go internasional. Yang kedua, terkait startupnya, berdasarkan data dari Startup Ranking di kuartal 2 2024, startup di tanah air itu mencapai 2.644. Dan itu membuat Indonesia menduduki peringkat ke-6 dengan negara jumlah startup yang terbanyak.